Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kelas 12 khususnya kelas farmasi, untuk mata pelajaran PKWU Produk Kreatif dan Kewirausahaan, ini bab yang pertama yaitu produksi sediaan farmasi. Nah, di situ nanti akan dijelaskan mengenai proses produksi dan lain sebagainya sampai dengan produk farmasi. Jenis-jenis produksi ini ada 3 macam. Yang pertama proses produksi terus menerus, yang kedua proses produksi terputus-putus, dan yang ketiga proses produksi campuran. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari suatu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Pada umumnya, industri yang cocok dengan tipe ini adalah yang memiliki karakteristik dengan output yang direncanakan dalam jumlah yang besar, variasi atau jenis produk yang dihasilkan rendah, dan produk bersifat standar. Proses produksi terputus-putus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya dengan adanya penumpukan di suatu titik dalam proses produksi. Sedangkan proses produksi campuran adalah penggabungan dari produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara penuh, jadi tidak ada yang terbuang. Selanjutnya adalah metode produksi dalam bidang farmasi. Nah, metode tersebut adalah cara atau langkah yang harus dilakukan dalam membuat suatu produk sesuai dengan SOP atau prosedur standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Hal yang perlu disiapkan dalam memproduksi suatu produk adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, bahan itu terdiri dari 2 macam, yaitu bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah bahan yang memiliki khasiat atau manfaat dalam suatu produk yang dibuat. Sedangkan bahan pendukung adalah bahan tambahan atau yang berfungsi sebagai penunjang khasiat dari bahan utama. Selanjutnya adalah teknik memperoleh bahan baku. Teknik untuk memperoleh bahan baku itu ada 3 macam. Yang pertama dari simplisia, teknik penyulungan, dan teknik penyaringan atau ekstraksi. Yang pertama adalah simplisia. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Selanjutnya adalah teknik penyulingan. Teknik penyulingan merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair masing-masing dari suatu campuran homogen. Metode penyulingan itu terdiri dari 3 cara atau 3 jenis. Yang pertama penyulingan dengan sistem rebus, yang kedua penyulingan dengan air dan uap, dan yang ketiga penyulingan dengan uap langsung. Penyulingan dengan sistem rebus ini disebut juga metode perebusan. Nah, prosedurnya ketika suatu bahan direbus, minyak atsiri dari bahan tersebut akan menguap bersama air. Kemudian, itu uap air tersebut akan dialirkan melalui kondensor untuk dikondensasi atau didinginkan. Alat yang digunakan untuk metode ini biasanya disebut dengan alat suling perebus. Dan contoh bahan yang diproses dengan metode ini adalah bunga mawar dan bunga jeruk. Dan selanjutnya penyulingan dengan air dan uap. Bahan tanaman yang akan diproses ditempatkan dalam wadah yang susunannya hampir sama dengan dandang pengukus, sehingga metode ini disebut juga pengukusan. Air dididihkan pada bagian bawah alat, minyak atsiri akan ikut bersama aliran uap yang kemudian dialirkan ke kondensor. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling pengukus. Dan yang terakhir, penyulingan dengan uap langsung, yaitu bahan dialirkan dengan uap yang berasal dari suatu pembangkit uap.
Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan ke dalam alat penyuling sehingga minyak atsiri akan menguap terbawa oleh aliran uap air yang dialirkan ke kondensor untuk dikondensasi. Alat yang digunakan dalam metode ini disebut alat suling uap langsung. Metode selanjutnya adalah ekstraksi atau penyaringan. Adalah metode yang untuk menarik suatu zat dari bahan asal dengan menggunakan cairan penarik atau pelarut. Cara penyaringan secara sederhana untuk memperoleh sediaan gelenika dengan cara maserasi, digerasi, infudasi, dan perkolasi. Maserasi adalah penarikan dengan cara merendam simplicia dalam cairan penyaring pada suhu biasa atau pada suhu 15-25 derajat Celcius. Digerasi adalah penarikan dengan merendam simplicia dengan cairan penyaring pada suhu 35-45 derajat Celcius. Perkolasi adalah suatu cara penarikan yang memakai alat yang disebut perkolator dan simplicianya terendam dalam cairan penyari, lalu zat-zat terlarut dan larutan tersebut akan menetes secara beraturan sampai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah produk-produk farmasi. Produk yang dihasilkan bisa berupa jamu, aromaterapi, terus masker kecantikan ya. Bisa juga dalam bentuk misalkan sabun mandi, ini jangan lihat mereknya ya, yang penting jenisnya. Terus yang terakhir bisa juga dengan sabun cuci tangan, itu masuknya ke sabun. Terus permen. Nah, itu bab 1 mengenai produksi sediaan farmasi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.